berjumpa dia atau tidak. Dan kalau dia menjumpai kita, dia pasti berbicara. Dia pasti berbicara. Maka itu bicara, apa yang dia sampaikan itu yang kita jalankan dalam hidup, saudara. Inilah kekristenan. Maka itu mulai hari ini jangan kita memanipulasi Tuhan lagi. Karena bukan cuma kita butuh dia, dia pun butuh kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi, supaya semua orang diselamatkan. Ingat, bukan dijadikan Kristen. Tidak. Tuhan Yesus tidak minta kita membuat semua orang jadi Kristen, tidak. Kalau cuma membuat jadi Kristen gampang, dari surga dia sentuh hati kita dalam sedetik semua jadi Kristen. Dia nggak mau itu. Yang dia mau adalah semua orang mengenal dia. Beda. Jadi walaupun orang itu belum mau ke gereja, tidak apa-apa. Asal dia mau mendengar kalau kita bicara tentang Yesus. Itu yang dikatakan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma pada orang Indonesia, betul, pada semua orang yang ada di sekitar saudara. Untuk orang-orang itu diselamatkan. Kita lihat Kisah Rasul 18, ada sebuah kisah yang indah sekali dalam hidup Rasul Paulus. Kisah Rasul 18. Nah, kita harus mengalami seperti itu. Nanti saudara pulang baca dari ayat 1 ya. Bagaimana tantangan, kesulitan, penjara, siksaan yang dialami Paulus waktu dia memberitakan Injil. Tapi dia gak nyerah kalah. Ayat yang ke-9 saya akan baca. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Yahweh kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Padahal dalam bahaya. Maka tinggallah Paulus di situ selama berapa tahun? 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Tuhan di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan berfirman jangan takut, jadi sebetulnya Paulus apa? Dia takut karena dimusuhi. Kalau saudara baca tuh sampai pasal 19, bagaimana dikejar-kejar jadi buronan. Tapi karena Tuhan beri pernyataan jangan takut. Jadi saudara, aktivitas gereja yang sangat menyenangkan hati Papa di surga adalah penginjilan. Catat itu baik-baik. Saya ulangi lagi. Aktivitas gereja yang paling Papa suka adalah penginjilan. Gereja harus lebih dari 90% keuangan, waktu, aktivitas, tenaga, ide, semuanya itu untuk manusia, untuk penginjilan. Bagaimana kita menjangkau orang-orang itu? Bukan dibawa ke gereja, tidak. Biarkan mereka ada di luar dulu sampai mereka kenal siapa Yesus, siapa Bapa di surga. Maka dunia akan mengenal dia. Maka itu kalau ada di antara kita Kristen sudah lama, tapi mulut kita terkancing rapat, kalau kita ngomong Yesus kita seperti speechless, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau suruh ngomongin orang, wih berjam-jam nggak habis-habis, itu kurang ajar itu. Maaf, jangan tersinggung saya ngomongin. Loh betul tidak? Mengapa ngomongin Yesus susah sekali buka mulut? Tapi kalau ngomongin tetangga pinternya luar biasa. Bukan bisa bersambung berhari-hari itu, besok ketemu lagi ya lanjut. Coba lihat itu. Karena kita tidak punya kasih untuk menyatakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada siapa saja kita harus berani menyatakan. Mari kita lihat tentang sungai. Menurut saudara, apa yang akan terjadi kalau Papa buat sungai tapi lupa buat muara? Coba jawab. Banjir. Apa lagi? Apa yang terjadi kalau Bapak buat sungai tapi lupa buat deltanya? Mungkin tidak itu. Mungkin tidak, coba jawab.
Loh, saya tanya, kok mungkin tidak kalau papa kita buat seperti itu? Tidak mungkin. Nah, hukum alam itu berbunyi, kalau ada input harus ada output. Atau mengapa semua mesin harus pakai knalpot? Iya, supaya nggak meledak. Oke. Jadi semuanya. Jadi kalau saudara terima dari papa di surga, jangan cuma terima. Jujur, bulan ini saja berapa orang saudara berkati? Terima berapa bulan ini? Berapa orang yang saudara berkati? Sekalipun tidak semua kita pernah tahu dari mata air sungai sampai ke muaranya. Ya, saya percaya tidak semua kita tahu. Kalau saya berkali-kali, karena saya sering ke pedalaman. Tapi saya percaya saudara bisa jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, air yang keluar dari sumbernya dengan air yang keluar dari muaranya, debitnya mana yang lebih besar? Ada yang jawab sama? Enggak apa-apa, jawab aja. Mana debit airnya yang keluar dari mata airnya lebih besar, atau yang keluar di sumber mata deltanya, muaranya lebih besar? Jawab aja, nggak usah ragu-ragu. Ayo, mana yang lebih besar airnya keluar? Oke, ada yang jawab sama dengan sumber. Oke, jawaban betul adalah tidak ada sungai yang airnya lebih besar sumbernya pada muaranya. Itu tidak ada. Saudara bayangkan muara selebar itu. Lihat aja sungai Delaware ini, segede itu. Saudara tahu sumbernya itu nggak sebesar ini, kecil saja. Itu yang mengherankan. Lalu dari mana air yang bisa begitu banyak? Ada dua saja penyebabnya. Satu dari hujan. Kedua, biasanya di sepanjang aliran sungai itu ada sungai-sungai kecil yang ikut nimbrung. Cuma dua itu. Nah, kalau gereja mau jadi berkat buat semua orang, harus pakai sistem sungai. Percayalah saudara, ini hitungan yang gak mungkin ada di ilmu commerce, bisnis, apa saja. Orang Kristen itu outputnya harus lebih besar daripada inputnya. Nah, yang gak amin pasti pelit. Itu aja sudah. Yang gak amin pasti pelit. Mikir. Oke, sekarang saya beri kesempatan. Saya mikir. Iya, sekarang saya beri lagi. $1. Iya. Iya. Enggak. Justru itu enggak ngutang. Karena ada bonus setiap hari yang kita bisa terima. Amen. Itu dia. Nah, kalau ini kok amin. Dengar kata bonus amin. Ayo. Saudara, ini yang saya pelajari dari alam ini. Mata air sungai tetap lebih kecil daripada debit yang keluar di muaranya. Kok bisa? Karena ada dua, ada hujan dan ada sungai-sungai di sepanjang sungai itu ikut mengisi. Ayo kita perhatikan ini. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita jadi berkat buat orang. Maka itu jangan pernah ngitung output sekecil apapun inputnya. Kalau saudara masih bingung-bingung gitu, maaf ya, jangan tersinggung ya, saya ngomong ini memang jelek, tapi nggak ada cara lain supaya lebih mudah. Nggak mungkin lah Tuhan buat mulut lupa buat pantat. Gitu aja sudah mikir. Mikir baik-baik. Iya atau tidak? Coba jawab. Ya sudah. Jadi kalau saudara diberkati nggak pernah keluar, berarti saudara sedang tidak sehat. Harus operasi buat pantat baru. Maaf. Betul tidak? Harus. Saya dari sejak remaja, saudara, Tuhan sudah ajarin, saya tuh bersyukur. Saya tuh khotbah mulai tahun 72. Jadi Agustus tanggal 26, 72 itu hari pertama saya khotbah. Saya nggak ngitung pelayan. Saya pelayanan mulai tahun 69. Itu saya jadi guru sekolah minggu. 72 saya baru khotbah. Jadi saya hitung pelayanan saya mulai Agustus 72. Jadi Agustus tahun ini itu 36 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur apa yang Tuhan buat. Saya mau cerita supaya saudara tahu.